Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dari Chandrita, kelas 11 WH2, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan laundry, linen, dan seragam karyawan hotel. Pelayanan laundry, linen, dan seragam karyawan hotel dibagi menjadi dua, yaitu linen hotel dan uniform hotel. Yang pertama, linen hotel dibagi menjadi 4, yaitu linen housekeeping department dan linen F&B department. Linen housekeeping department. Linen yang berada di kamar-kamar tamu yang dibutuhkan oleh housekeeping department meliputi yang pertama ada sheet atau spray terdiri dari dua ukuran, yaitu double sheet dengan ukuran 230 x 275 cm dan single sheet dengan ukuran 175 x 275 cm. Yang kedua, duvet cover atau spray penutup selimut. Yang ketiga, bed pad atau spread. Yang keempat ada bed skirting. Yang kelima, pillow cloth. Yang keenam ada bed towel. Ketujuh, bead towel. Yang ke-8 face towel. Yang ke-9 hand towel. Dan yang 10 bed mat. Yang kedua, linen food and beverage department. Linen di restoran, banket, dan bar yang dibutuhkan oleh food beverage department liputi yang pertama tablecloth, yang kedua melter atau silent cloth, yang ketiga table mat, yang keempat doily mat, yang kelima buffet cloth, yang keenam skirting atau table skirting, yang ketujuh guest napkin, 8 osibori, yang ke-9 service napkin, yang ke-10 glass cloth, dan yang ke-11 chef atau waiter apron. Yang kedua, keuntungan memiliki laundry plan sendiri. Berikut ini adalah beberapa keuntungan jika hotel memiliki laundry plan sendiri. Yang pertama, biaya investasi untuk menyediakan cucian bersih atau linen maupun pakaian kerja yang digunakan sendiri oleh hotel relatif lebih kecil atau sedikit. Yang kedua, waktu, tenaga, dan upaya untuk mengambil cucian bersih dari laundry komersial dihilangkan sehingga staf dapat bekerja lebih baik. Yang ketiga, petugas housekeeping dan food beverage dapat dengan mudah mengakses layanan permintaan cucian bersih di hotel. Yang keempat, kehilangan atau penyalahgunaan linen dapat dikurangi. Yang kelima, staf dapat memiliki kontrol penuh atas siklus pencucian dan kekurangan linen. Yang keenam, masa pakai linen dapat diperpanjang dengan menggunakan pencucian khusus sesuai dengan tingkat kotoran dari linen. Yang ketiga, prosedur pelayanan linen hotel. Yang pertama ada pengumpulan linen kotor atau collecting soiled linen. Linen kotor dari kamar dan kamar mandi tamu yang dikumpulkan oleh room boy dikirim ke laundry plan melalui linen couch atau dikumpulkan dalam troli linen kotor yang biasanya berada di linen room atau pantry room setiap lantai hotel. Yang kedua, pengangkutan linen kotor ke laundry plan atau transport soiled linen to laundry department. Linen yang berasal dari laundry couch dan pantry floor dibawa ke laundry plan dengan menggunakan troli berdasarkan jenis dalam catatan linen laundry delivery slip. Yang ketiga, pemilihan linen, sorting of linen. Pilah linen dan seragam berdasarkan tingkat kekotoran, ukuran, tipe, warna, dan lain-lain. Jika ditemui linen-linen yang rusak atau robek dan masih dapat diperbaiki, segera pisahkan dan sampaikan ke tailor untuk diperbaiki. Yang keempat, proses pencucian atau washing and dry cleaning. Setelah linen-linen dipilih dengan baik, petugas washer akan membagi berdasarkan kelompoknya untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin cuci laundry. Yang kelima, pengeringan atau drying. Setelah seluruh proses pencucian selesai, proses selanjutnya adalah proses pengeringan dalam mesin pengering. Waktu dan suhu pengeringan sangat tergantung dari tiap tipe atau pakaian.
Yang keenam, melipat linen, folding of linen. Saat melipat linen, petugas laundry hendaknya selalu memeriksa kondisi linen jika terdapat kerusakan setelah proses pencucian. Yang ketujuh, pendistribusian linen. Linen-linen yang sudah dicuci dan rapi didistribusikan ke ruang-ruang penyimpanan linen atau linen room. Yang keempat, cara penyimpanan linen yang baik. Yang pertama, tersedianya linen room atau store yang tidak terlalu jauh dari laundry plant dengan luas yang cukup. Yang kedua, lantai, dinding, dan langit-langit ruangan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan serta memiliki sirkulasi udara yang baik, tidak lembab, pengap, berbau, serta penerangan yang cukup. Yang ketiga, tersedia rak-rak yang cukup untuk menyimpan berbagai jenis linen. Linen-linen bersih disimpan di atas rak yang bersih serta disusun berdasarkan jenis dan ukurannya. Yang keempat, usahakan lipatan linen menghadap keluar agar memudahkan penghitungan dan pengambilan. Sebaiknya tiap-tiap rak telah diberi kode jenis linen untuk memudahkan pencarian. FIFO, first in, first out. Atau linen yang pertama masuk adalah linen yang pertama keluar. Diberlakukan dalam sirkulasi keluar masuknya linen-linen bersih dari linen room atau store sehingga umur linen dapat lebih panjang. Selanjutnya, uniform hotel dibagi menjadi dua, yaitu prosedur pelayanan pencucian uniform hotel serta penyimpanan dan perawatan uniform. Untuk prosedur pelayanan pencucian uniform hotel memiliki kesamaan dengan prosedur pelayanan pencucian linen hotel, yaitu melalui tahapan pengumpulan atau collecting, pengangkutan atau transport, pemilihan atau sorting, proses pencucian atau washing and dry, pengeringan atau drying, melipat atau folding, dan pendistribusian atau distribution. Sedangkan penyimpanan dan perawatan uniform hotel tidak memiliki kesamaan dengan penyimpanan dan perawatan linen hotel, karena uniform hotel sangat jauh berbeda dengan linen hotel. Sebagai contoh, uniform hotel sebagian besar seragamnya itu digantung menggunakan hanger kemudian disimpan di hanging rack yang tersedia. Sedangkan linen hotel sebagian besar lenanya itu dilipat kemudian disimpan di linen room atau store yang tersedia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.